Kak Dian sehat, Kak Dian? Alhamdulillah sehat David. Kak Dian, ini jadi saya kan tujuan bikin YouTube di konten YouTube saya dengan kemarin kan sudah sama beberapa orang lah legenda-legenda tenis meja Indonesia, dan menurut saya almarhum Kak Tony Maringgi ini ya legenda tenis meja Indonesia, karena pertama pasti prestasinya Kak Tony kan luar biasa. Kak Tony Olimpian pertama Indonesia ya, setahu saya Olimpian pertama Indonesia tahun 1988 di Korea. Betul. Kak Tony juga SEA Games sering juara, terus apalagi PON kejurnas itu setahu saya sering banget ya Kak Tony juara ya. Jadi ini biar anak-anak muda kita tahu aja sih tentang sejarah-sejarah legenda tenis meja kita gitu loh. Karena kan mungkin anak-anak yang sekarang ini nggak banyak yang tahu ya Kak Dian ya. Jadi mereka bisa termotivasi untuk bisa meniru untuk seperti senior-senior kita agar prestasi tenis meja Indonesia ke depan juga bisa lebih baik. Betul sekali sih David, karena waktu zamannya Kak Tony dulu kan mana ada tuh video-video gitu, YouTube kan nggak ada ya. Iya, nggak ada. Iya kan. Terus saya nih mau nanya Kak Dian. Iya. Saya yakin Kak Dian pasti tahu lah sejarahnya Kak Tony seperti apa gitu. Jadi Kak Tony dulu kan setahu saya Kak Tony dari Kendari kan ya? Iya, betul. Asal Kendari. Jadi gimana sih Kak Tony memulai tenis meja dulu Kak Dian, kalau boleh tahu nih? Ya, saya cerita ya, lumayan panjang mungkin nih. Jadi ya, setelah saya lihat ternyata tuh keluarganya Kak Tony itu, Kak Tony kan 11 keluarga. 11 kakak beradik tuh 11, ya. Nah, ternyata 10-nya itu semua tuh pemain pingpong. Jadi semua pemain pingpong. Nah, jadi ayahnya itu dulu di sebelah rumahnya Kak Tony itu ada meja pingpong. Jadi ayahnya tuh yang itu anak-anaknya semua. Jadi ada yang pokoknya ada yang jago di kantor, ada juga kan yang satu kakaknya Kak Tony itu kan istri dokter gitu ya. Jadi dia juga mungkin di antara ibu-ibu Dharma Wanita, terus ada yang di kampus, sampai kan adik yang terkecil pun Ruli ya mungkin. Ya, saya tahu Kak Ruli. Ya, main pingpong dan anaknya satu kan dititipkan di Stony nih, ikut pelatnasnya Pak Ugro tuh dia. Jimmy ya. Iya. Jadi ternyata Tony itu lahir dari keluarga tenis meja. Keluarga tenis meja ya. Cuman mungkin prestasi yang paling bagus tuh Kak Tony. Jadi setahu saya Kak Tony waktu itu juara Sulawesi Tenggara lah. Dia tuh sempat juara Sulawesi Tenggara, tapi mungkin tekadnya untuk jadi pemain Indonesia atau apa itu ya akhirnya dia harus hijrah kan ke Jakarta. Ya. Jadi sebenarnya sih nggak mudah juga tuh Kak Tony main pingpong. Jadi dia waktu pindah ke Jakarta itu kelas 2 SMA loh, David. Oh, udah kelas 2 SMA Kak Dian? SMA. Jadi waktu kelas 2 SMA itu dia masuk di klub Patrejaya. Tapi kalau saya dengar ceritanya Kak Tony itu perjuangannya dia untuk bisa menjadi juara Indonesia itu benar-benar patutlah untuk kita hargai gitu ya, atau kita apresiasi. Contoh ya Kak Dian. Karena apa? Jadi dia itu waktu SMA itu dia sampai menyisihkan uang jajannya untuk bisa ada ongkos untuk latihan di klub Patrejaya. Nah, sementara kan klub Patrejaya itu dulu kan ada KMP, ada Diana, ada Kak Carla, ya pemain-pemain bagus, termasuk saya juga waktu itu di klubnya di sana. Jadi Kak Tony tuh pulang sekolah, dia nunggu di tempat latihan itu sampai senior-seniornya tuh selesai latihan, baru tuh yang kelas-kelas 2-nya tuh baru bisa main pingpong gitu, baru bisa latihan tanpa pelatih lagi. Oh gitu ya Kak Dian ya? Ya, jadi misalnya zaman dulu kalau latihan kita jam 4 sampai jam 7 atau sampai jam 8. Tuh mereka-mereka
yang kelas 2-nya tuh ya kayak Kak Tony gitu nungguin lah di apa di balik meja lah gitu ya setelah mereka yang senior selesai latihan baru tuh Kak Tony itu latihan. Tapi ya Iya, memang iya. tekadnya dia itu kuat banget. Jadi kalau kelas 2 SMA mungkin tahun 76 kali ya, David ya. Ya, Kalau saya lihat dari profilnya dia tuh tahun 80 tuh dia udah juara Indonesia. tahun 80. Iya, Itu ke Jakartanya tahun berapa, Kak Dian? kelas 2 SMA tuh mungkin tahun 76 lah ya, 76 atau 75 gitu. 76 ya, 76. Jadi 4 tahun kemudian itu udah juara Indonesia ya? Dia juara Indonesia. Padahal pada saat itu kan banyak pemain-pemain seperti MP, Faisal Iya, iya. Rahman, Abdul Rojak, Sugeng Utomo, itu kan semua pemain-pemain kumpul semua waktu itu ya. Terus Iya, kemudian Kak tahun Dian. 81 dia udah ikut SEA Games, udah dapet, cuman kalau di SEA Games tuh dia tuh nggak kebagian tunggal kayaknya ya. Kebagiannya Iya, di iya. double. Karena kan tunggal kan dijatahkan ya 2 orang ya. Jadi Tony Iya, mungkin spesialisnya di double. Tapi di double dia selalu dapat juara nih kalau saya lihat dari iya. prestasinya. Dari 81, 85, 87, 89 SEA Games tuh dia juara double. Dapat Masters ya, Kak Dian ya. Nah, kalau juara Indonesianya itu dari tahun 80 yang pertama kali, terus 84, 87, 88. Malah yang bagus lagi tuh dia ikut PON tahun 85 ya. Juara 85 PON, sama 89, setahu saya juara PON, Kak Tony. dia juara lagi. Iya, Terus tahun berapa 9 sekiannya itu dia nomor 3 kalau nggak salah di PON. ya 93, 93. 93 dia nomor 3, iya. Jadi Iya, iya. prestasinya itu apa namanya memang bagus sekali. Konsisten ya, konsisten gitu, bagus ya Kak Dian ya. Iya, gitu Ya, ceritanya, Fit. jadi maksudnya luar biasa sekali ya Kak Tony datang ke Jakarta itu kan dari Kendari lagi kan, dari Kendari kan Orang maksudnya biasanya kan tenis meja itu kan istilahnya banyak di Jawa lah ya Kak Dian ya, maksudnya yang bisa mendobrak untuk tim nasional lah gitu loh. Tapi dari Kendari tahun 75 atau 76 tahun cuman butuh 4 tahun itu udah masuk timnas ya Kak Dian ya, udah juara Indonesia masuk timnas. Jadi luar biasa sekali, maksudnya pasti Kak Tony itu ya saya yakin orangnya pasti pekerja keras banget ya, pekerja keras, semangat, terus ya konsisten juga lah pasti dalam latihan sampai dalam waktu segitu aja Kak Tony bisa iya, meraih prestasi yang luar biasa. Karena kan pada saat itu kan yang saya tahu juga kan saingannya juga kan banyak juga kan di Kadian ya. iya betul. Ini mungkin bisa dipakai buat pemain-pemain yang lain ya. Jadi kalau kita Ya, ya, latih sama, ya kita prestasinya akan sama dengan ya, teman-teman yang lain. ya, Jadi ya harus lebih. Jadi ya. sebelum jadwal latihan 1 jam sebelumnya dia udah harus latihan dulu. Latihan Setelah dulu. setelah selesai jam latihan ya harus nambah dulu gitu. Ya, ya, Itu yang dia lakukan. Terus ya, mungkin di rumah atau di kamar atau di TC ya selalu itulah bed besinya itu nggak pernah jauh dari dia gitu. ya Kak Dian. Saya kan maksudnya ya cukup dekat juga sih ya sama Kak Tony ya, karena kan jadi saya tahu lah Kak Tony seperti apa semangatnya terus. Tapi saya dulu waktu saya mulai main kan Kak Tony sudah mau pensiun lah Kak Dian, udah mau pensiun, Iya, terus kita pernah jadi pelatih juga, Kak Tony pernah pelatih kita di klub Palma Citra dulu, saya ingat. Terus waktu di timnas juga kan Kak Tony kan pernah ngelatih beberapa kali. Jadi memang Kak Tony yang saya tahu kan orangnya sangat disiplin, juga tegas juga ya. iya, Tegas juga kita tuh kalau sama Kak Tony tuh pelatih udah kayak sungkan gitu lah Kak Dian. gitu ya. Iya, Iya, David ya, kalau orang yang mengerti atau atlet yang mengerti dengan ya, maksudnya ini,
itu mereka bisa dapetin manfaatnya. Cuman mungkin ada atlet yang nggak mengerti gitu loh maksudnya, jadi akhirnya terimanya lain. Mungkin David bisa rasain waktu sama-sama, saya kan juga tahu ya, di Palma Citra, bagaimana dia memperhatikan David. Terus waktu TC di Cina, saya juga tahu juga kan, bagaimana dia begitu, dia tahu gitu orang-orang yang potensial tuh kayak David ya, pasti mungkin keras ya David ya di emang kan maksudnya tujuannya kan pasti bagus kan biar kita tuh benar-benar latihan dengan sungguh-sungguh gitu Kadian. Kadian kan Kak Tony itu kan Olimpian pertama Indonesia ya di cabang tenis meja ya tahun 1988 di Seoul Korea waktu itu. Iya. Maksudnya Kadian waktu itu sudah menikah sama Kak Tony belum Kadian? Belum. Belum ya? Saya tahun 91 itu 88 jadi belum. Tapi saya tahu banget ya bagaimana sejarahnya gimana tuh Kadian pas Kak Tony lolos itu gimana tuh? Ya, jadi waktu itu mereka diseleksi se-ASEAN, David. Jadi tiap negara ASEAN itu diwakili oleh 3 orang. Indonesia waktu itu Sinyo dan Haryono. Terus ada sama pemain. Tony, ya. Ya, saya nggak hafal yang negara lain, tapi mereka diwakili oleh 3 negara. Dari masing-masing seleksinya itu hanya ambil 1 orang loh, David. Jadi ambil 1 orang ya. Iya, Kak Tony itu nggak terkalahkan. Jadi dialah satu-satunya wakil ASEAN untuk ikut Olimpiade gitu. Jadi wakilnya wakil ASEAN gitu. Karena kan memang harus juara 1 kan dari ASEAN baru bisa ikut Olimpiade kan ke dia. Dan itu kan Olimpiade pertama ya yang Indonesia tenis meja ikut di dalam event itu. Jadi dia sangat membahagiakan sekali dia bisa ikut. Ya itu sejarah lah Kak Dian. Kak Dian maksudnya udah kenal Kak Tony tuh udah satu klub dulu sama Kak Tony ya? Iya, di Patrejaya kita sama satu klub ya. Satu klub, terus ya maksudnya terus mulai deket-deketnya, terus nikahnya tuh jadi tahun berapa Dian? Jadi sebenarnya Tadi Kak Dian perkenalan sama ini pas dekat-dekat sama Kak Tony gimana? Jadi gara-gara silatama, jadi Kak Tony itu di BCA. Waktu itu BCA cari pemain putri. Ya saya lah Kak Tony udah nggak di Patrejaya waktu itu ya? Ya, jadi udah nggak di Patrejaya. Jadi silatama sempet kan, saya main Patrejaya, Tony main Ayam Merak kan dulu. Oh pernah di Ayam Merak juga. Ya. Terus kemudian silatama berapa berikutnya BCA cari pemain lah gitu. Dulu Tony dulu yang masuk putranya, terus cari putri, saya yang masuk gitu ke BCA. Ya mungkin dari situ dia ngajak saya ke BCA sama naksir saya kali ya. Akhirnya nikah tahun berapa tuh Kak Dian? Kita masuk BCA tahun 85. Cukup lama sih kita pacaran ya. Kita nikahnya tahun 91, David. Oh, 91 Kak Dian ya. Iya. Jadi maksudnya teman-teman di sini perlu tahu juga Kak Dian ini juga dulu mantan pemain bagus juga di tenis meja gitu lah. Iya. Prestasi terbaik apa nih Kak Dian nih? Prestasi terbaik saya juara 3 junior Asia waktu itu tahun 76. Wah. Tapi Kak Dian maksudnya nggak terlalu ini, maksudnya nggak terlalu serius juga apa gimana Kak Dian? Setelah itu gitu pas setelah seniornya gitu. Saya itu nggak seperti Kak Tony gitu di pingpong. Jadi kalau Kak Tony itu banyak cerita, banyak pengalaman yang bisa dia sharing buat atlet-atletnya gitu. Bagaimana perjuangan dia itu ada. Kalau saya karena orang tua kali ya David ya. Jadi karena saya biasa sih kalau anak putri itu pemain putri itu pasti karena orang tua. Karena papanya dia dianterin latihan, disuruh ikut pertandingan, ya udah akhirnya ya karena latihan putri kan agak gampang ya, dapat juara, lanjut juara jadi David. Iya, tapi habis itu setelah nikah Kak Dian udah nggak ini ya, nggak jarang pingpong lagi ya, jarang main tenis meja lagi. Akhir main tahun
tahun 82 sih lama. Di nasional saya tahun 82 David terakhir ikut kejuaraan Asia. Jadi 82 cukup ya? 82 kan dia? 82, iya. Itu tuh Iya, saya iya. berhenti. Setelah itu tahun 85 saya ikut wakil DKI lah, ikut apa namanya, ikut kejurnas, tapi wakil DKI aja. Itu setelah itu saya udah main silatama aja, di nasional udah enggak. Kemudian saya kan sebelum Kak Tony meninggal itu saya ingat saya terakhir Kak Tony ketemu dengan Kak Tony itu pada saat ASEAN Para Games kalian. Iya, Tahun 2018 itu Kak Tony kan salah satunya panitia juga kan pada saat ASEAN Para Games. Kita sempat waktu saya dapat emas juga kan kita sempat foto bareng Kak Tony, seneng banget. Terus senang banget. ya, ya sebelum tanding kan juga Kak Tony ada kasih masukan lah, masukan karena Kak Tony kan maksudnya ya bagus lah sebagai seorang pelatih motivator itu kan bagus banget ya kejadiannya. Iya. Jadi saya pada kesempatan ini juga mau ngucapin terima kasih kepada ya almarhum Kak Tony lewat Kadian ya atas jasa-jasanya Kak Tony ke saya, terus juga jasa-jasa Kak Tony ke yang pastinya ke tenis meja Indonesia ya Kadiannya. Iya Luar betul. biasa banget. Terus pastinya masyarakat pecinta tenis meja Indonesia juga mengucapkan terima kasih atas prestasi yang membanggakan yang telah Kak Tony pernah persembahkan buat Indonesia, Kak Dian. Iya, iya betul David, dia sangat bahagia banget waktu bisa apa namanya, bisa terlibat dalam acara para games itu ya. Terus Ya, bagaimana juga bisa melihat ya David tuh termasuk anak kesayangannya dia tuh yang saya tahu banget. amin, Eh, amin. Keberhasilan David di situ, wah dia tuh senang sekali, dia bangga sekali David. Ya, ya. Dia Kak Tony itu benar-benar sama tenis meja, sama Indonesia. David tahu semua Ya, baju dia, kaosnya dia itu selalu ada merah putih di dadanya. semuanya Semua ya, Kak Dian. ya, semua bajunya dia tempel bendera merah putih di dadanya sampai di hari terakhirnya pun ya dia dengan baju merah dan merah putih di bendera merah putih di dadanya David. Jadi Iya, Kak Tony itu benar-benar cinta banget sama tenis meja, cinta ya. banget sama Indonesia. Dia pengen tuh Indonesia maju, tenis mejanya maju. Dia nggak pernah memikirkan dirinya tuh entah nomor 10, 11, 12 kali. Dia selalu Ya, nomor satu. Atlet Indonesia, atletnya dia, itu yang dia nomor satu kan loh David. iya, Kak Dian. Kita keluarga bisa nomor keberapa loh David? Iya, Kak Dian. David tahu ya. Tahu, Jadi tahu, kalau Kak Dian. kalau di rumah itu, kalau orang telepon dia cerita pingpong, aduh, buat dia itu satu kebahagiaan banget. Iya, Kak. Bagaimana kalau anak-anak atlet-atlet bertanya tentang tenis meja, tentang cara berlatih, tentang apa itu buat dia itu, wah, senang sekali dia David. Iya, Kak. Gitu Kak sih. Dian, kayaknya saya pernah waktu Kak Tony meninggal itu kan saya lagi di Solo tuh Kak Dian, lagi ada kejuaraan. Iya, Makanya setelah waktu ke Jakarta kan saya ke rumah Kak Dian tuh waktu itu yang iya, kita ketemu. Ya, iya. kalau setahu saya habis para game itu ada ketemu satu kali lagi Kak Dian di kejuaraan di Jakarta sih di Piala Gubernur itu kalau nggak salah. Kita ada ketemu setelah para games. Ya itu Gitu. kenangan saya juga yang terakhir sama Kak Tony Kak Dian. Terus ini yang terakhir mungkin Kak Dian bisa mewakili Kak Tony kira-kira pesan dan harapan Kak Tony sih seperti apa sih untuk tenis meja Indonesia gitu Kak Dian. Untuk anak-anak muda khususnya ya agar ada lagi nih olimpian-olimpian dari Indonesia nih Kak Dian. Kan Iya, setahu saya tuh Kak Tony, terus setelah itu kan ada Anton ya, Anton sama Ismu kalau nggak salah. iya. Nah setelah itu belum ada lagi nih putra-putra Indonesia yang bisa lolos ke Olimpiade. Mungkin ada pesan dan juga masukan harapan buat tenis meja Indonesia Kak Dian.
Ya, kalau saya tangkap dari selama ini pembicaraannya Kak Tony ke atlet-atlet, ke teman-teman pingpong gitu ya. Ya, intinya dia selalu pesan sama semua atlet, kalau latihan itu ya jangan biasa-biasa aja. Ya akan jadinya ya biasa-biasa saja. Tapi Ya. harus lebih dari apa yang ditugasin sama pelatih. Itu yang Harus selalu luar biasa Kak Dian ya. harus luar biasa, makanya bisa jadi luar Ya. biasa, bisa dari nomor Ya, satu ya. kalau kita mau mendapatkan prestasi yang luar biasa, ya kita harus latihannya juga yang luar biasa gitu tadi. Iya, betul. Jadi Ya, dia yang selalu pesan tuh ke anak-anak gitu. Terus jangan juga jangan buang-buang waktu. Jadi kalau memang mau jadi pemain, serius jadi pemain. Kalau nggak ya, serius, lebih baik nggak usah, karena akan buang-buang waktunya, usianya mereka gitu. Jadi kalau udah terjun harus serius gitu. Itu ya. selalu yang pesannya. Mungkin kalau David tahu ya, seperti dia itu kan sangat bisa deh membaca atlet-atlet yang bisa akan berprestasi. Contohnya kan kayak David. David bisa rasakan Ya, bagaimana dia eh, melatih David. Ada lagi ya, juga Ismu. Ismu juga. Ismu tuh dari ya. dari biasa saja sama Tony ajak tinggal bareng loh di rumah. Tapi Ya, dia ya. tahu, Dulu saya tahu. ya, Mm-mm. dia tahu Ismu tuh punya potensi. Ya, kalau anaknya rajin, anaknya nurut, jadi gitu loh David. Iya, Kak Dian. Saya lagi ada Rio. Siapa yang kan Ya, orang Rio. nggak tahu siapa Rio. Tapi Ya. di tangannya Kak Tony, Rio bisa menjadi pemain Indonesia. Dulu Tapi juga dia sama bagus juga Kak Tony. Kak Dian bagus Rio prestasinya juga. sampai sekarang ya. Begitu Iya, juga iya. Anton. Bagaimana dulu dia, wah dia pegang Anton. Waktu dia pernah jadi pelatihnya Anton itu udah seperti anaknya atau udah seperti adiknya David. Ya sama yang seperti Pernah David gitu. pernah satu tim juga di Jawa Barat kan Kak Dian ya sama Kak Iya, Anton ya. betul, betul. Jadi dia tuh tahu orang-orang yang potensi gitu. Nah waktu di Ya. Stony kan di situ ada Marcelo, ada siapa yang satu Rahmat, lagi, Rahmat, Rahmat. Rahmat. Mereka tuh potensi gitu. Tony tuh bisa Iya, lihat. iya. Terus ada atlet putri yang dari nol loh itu. Siapa pemain putri itu namanya Wida apa siapa itu. Itu Wida ya, dari Wida ya. Nah, itu dari nol itu. Tapi Tony tahu yang berpotensi. Makanya ya saya sih agak menyayangkan dia udah nggak ada ya David ya. Iya, Kak. Karena dia tuh buat tenis meja buat Indonesia istimewa sekali Ya. gitu. Itu sih. Jadi ya pesan saya ya buat atlet-atlet sekarang, berlatihlah lebih keras, jangan buang usianya untuk berlatih yang yang biasa-biasa saja gitu. Jadi kalau mau Ya. ya serius ini gitu. Itu sih kira-kira yang saya tangkap dari cerita-ceritanya Tony kalau dia lagi ngobrol sama orang-orang atlet-atlet pingpong gitu. Iya. Iya Kak Dian, terima kasih ya Kak Dian waktunya. Saya harap dengan cerita kita ini kita juga semua mengingat lagi jasanya Kak Tony, teringat lagi juga dengan prestasi-prestasinya Kak Tony, bahwa Kak Tony itu salah satu dan saya yakin Kak Tony itu legenda tenis meja Indonesia dan semoga anak-anak Olimpik. muda ya Olimpian, semoga anak-anak muda Indonesia termotivasi ya untuk bisa berprestasi seperti Kak Tony dan juga senior-senior kita yang lain. Juga di sini saya juga mau mungkin banyak yang nonton nantinya. Saya Ya, mewakili Kak Tony. Saya minta maaf kalau selama perjalanan tenis mejanya Tony, Kak Tony ada yang merasa apa ya nggak nyaman gitu ya. Tapi saya yakin kalau mereka mengingat lagi tujuannya itu semua untuk kebaikan mereka. ya, Jadi kalau pada saat itu ada rasa-rasa yang mereka tidak suka,
Ya saya mohon maaf. Saya Iya Kak Dian. memintakan maaf mereka karena mudah-mudahan mereka sadari tujuannya Kak Tony itu untuk baik gitu. Iya, iya Kak Dian. Gitu sih David. Ya, Itu Kak aja. Dian sekarang eh, sibuk apa Kak Dian? Saya lihat masih suka main-main tenis meja nih. Nah, ini juga David, saya kan benar-benar selama Kak Tony di tenis meja, saya tuh Ya, hanya dampingin dia aja kan. ya, Begitu Kak Tony nggak ada kok rasanya saya nggak boleh ninggalin tenis meja gitu. Jadi ya. ya sekarang saya kadang-kadang main pingpong, Ya, latihan. sama sama Kak Oh, Evi kalau nggak salah ya, saya suka lihat-lihat di iya. grup. Iya, jadi aku Ya, latihan kalau mau iseng sama Evi kita main pingpong, kita latihan berdua gitu. iya, ya Dian. Yang lucu kemarin dong David, KMP datang tuh ke Bywalk, terus kita Oh, main datang ping, juga. ya, terus aku main pingpong sama KMP. Saya bilang KMP, kita tuh dulu dari saya kecil kita satu klub, aku bilang gitu. Tapi saya Hmm. baru kali ini main pingpong sama KMP, aku bilang gitu. Aku bilang, aduh Ya. aku senang kali nih bisa latihan sama KMP, aku bilang gitu. Soalnya kan dulu kan senior banget ya Om MP ya. Iya, wah kita kelasnya beda banget gitu. Ya, ya Ya, Kak Dian tetap semangat ya, tetap sehat. Juga iya, salam buat anak-anak ya Kak Dian ya. Prisil sama Tasya Kak Dian. iya, iya David. Aku juga Di terima kasih. yang sama Kak Dian siapa yang nemenin Kak Dian? Prisil ya. Prisil ya, Prisil Tasya kalau di Bali ya. di Bali dia. Ya, oke Kak Dian. Ya, gitu aja Makasih ya deh. Kak Dian ya. Ya, Terima sama-sama. kasih banyak, Terima terima kasih kasih. waktunya. Ya. Dadah Kak Dian.